Assalamualaikum sahabat Shiful Qalbi Family. Terima kasih sudah kembali hadir di ruang hati ini. Aku percaya, kalau kamu lagi nonton video ini sekarang, itu bukan kebetulan. Allah sedang menuntun langkahmu ke sini, karena ada pesan yang ingin Ia sampaikan melalui video ini. Mungkin hatimu sedang gelisah, mungkin kamu baru saja kehilangan seseorang yang kamu anggap jodohmu, atau mungkin kamu masih berusaha memahami kenapa hubungan yang kamu jaga dengan doa justru harus berakhir dengan air mata. Hari ini, aku ingin mengajakmu duduk tenang, tarik napas dalam, dan coba dengarkan suara hatimu sendiri. Karena seringkali, bukan kita yang kehilangan seseorang, tapi Allah sedang menyelamatkan kita dari cinta yang salah arah. Dan lewat tanda-tanda yang lembut, Allah sebenarnya sudah memberi isyarat bahwa Dia bukanlah orang yang tepat untuk kamu perjuangkan. Kita sering salah paham tentang cinta. Kita pikir, kalau cinta itu harus selalu diperjuangkan, harus selalu dipertahankan, meski sakit, meski harus melawan restu, meski hati terus terluka. Tapi ada saatnya kamu harus berhenti bukan karena menyerah, melainkan karena kamu mulai sadar bahwa bukan semua yang kamu cinta itu ditakdirkan untuk kamu miliki. Sebelum kita bahas tanda-tandanya, aku mau kamu tulis di kolom komentar angka 77. Biar jadi tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dari hatimu, dan siap membuka diri untuk kebenaran yang mungkin selama ini kamu tolak. Siapa tahu, lewat angka itu, Allah juga sedang mencatat niat baikmu untuk ikhlas. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Tanda pertama, Allah mulai membuat hatimu gelisah tanpa alasan yang jelas. Kamu masih bersamanya, tapi hatimu sudah tak lagi tenang. Setiap kali bersama, kamu merasa ada yang janggal, ada yang hilang, seolah kamu sedang berjuang sendirian dalam hubungan itu. Kamu mencoba menenangkan diri dengan doa. Tapi setiap kali kamu berdoa, yang datang bukan keyakinan, melainkan tanda-tanda keraguan. Itu bukan perasaan biasa. Itu sinyal halus dari Allah bahwa hubungan ini sedang keluar dari jalur takdir yang sebenarnya. Karena cinta yang datang dari Allah akan menenangkan, bukan menegangkan. Coba renungkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa damai di dekatnya? Jika yang kamu rasakan lebih sering cemas, takut kehilangan, atau merasa tidak cukup baik, mungkin itu bukan cinta yang Allah ridhoi. Allah tidak ingin kamu mencintai seseorang sampai lupa mencintai dirimu sendiri. Tanda kedua, segala sesuatu terasa sulit untuk diteruskan. Setiap langkah menuju masa depan bersama terasa berat. Rencana yang sudah kamu buat berulang kali gagal. Orang tua tidak restu, komunikasi mulai renggang, dan setiap kali kamu berusaha memperbaiki, justru muncul masalah baru yang bahkan tidak kamu sangka. Itu bukan kebetulan. Allah tidak menutup jalan yang seharusnya kamu lalui. Tapi kalau jalan itu terus tertutup meski kamu sudah berusaha, mungkin karena Allah tahu, di ujung jalan itu bukan kebahagiaan yang menantimu. Allah punya cara yang lembut, tapi tegas dalam menjaga hati hambanya. Kadang lewat hambatan kecil, kadang lewat kegagalan besar, tapi semuanya untuk satu tujuan. Agar kamu tidak terjebak dalam hubungan yang hanya akan menjauhkanmu dari kedamaian dan dari Allah sendiri. Tanda ketiga, kamu mulai kehilangan arah dalam beribadah. Dulu kamu rajin sholat, semangat membaca Al-Quran, hatimu tenang ketika berzikir. Tapi sejak hubungan itu berjalan, kamu lebih sering gelisah, sulit fokus, dan kadang lebih memilih ngobrol dengan Dia daripada berdoa kepada Allah. Itu tanda yang jelas. Allah tidak mungkin mengirim jodoh yang membuatmu jauh darinya. Karena jodoh sejati bukan hanya yang mencintaimu, tapi yang menuntunmu lebih dekat kepada Allah. Banyak orang terjebak pada cinta yang manis di awal, tapi pahit di akhir. Padahal Allah sudah memberi sinyal lewat perubahan hatimu. Kalau kamu merasa kehilangan arah, mungkin karena kamu sedang berada di jalan yang salah. Tanda keempat, hubungan kalian mulai kehilangan keberkahan. Awalnya semua terasa indah. Tapi lama-lama, setiap kali bertemu, yang muncul justru pertengkaran, saling menyalahkan, dan rasa lelah yang tak berkesudahan. Kamu mulai mempertanyakan, kenapa yang dulu terasa penuh cinta sekarang justru penuh luka? Allah sedang menarikmu keluar dari hubungan yang tidak lagi diberkahi, sebab hubungan yang benar tidak akan membuatmu kehilangan harga diri, tidak akan membuatmu merasa kecil, dan tidak akan membuatmu terus berdosa hanya demi mempertahankan seseorang. Allah tidak akan menempatkanmu di situasi yang membuatmu harus memilih antara cinta dan ketaatan.
Kalau hubungan itu memaksamu melanggar batas yang Allah tetapkan, itu bukan cinta yang diridhoi. Itu ujian yang harus kamu selesaikan dengan kesadaran, bukan dengan pembenaran. Dan tanda kelima, setelah berpisah, hatimu justru menjadi lebih tenang. Kamu mungkin menangis di awal, tapi lama-lama kamu mulai bisa menerima kenyataan. Kamu mulai fokus pada dirimu sendiri. Ibadahmu membaik, tidurmu lebih nyenyak, senyummu kembali alami. Itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah sedang menyembuhkanmu. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, jangan buru-buru menyebutnya kehilangan. Kadang itu penyelamatan yang dibungkus dalam perpisahan. Karena Allah tahu, kalau kamu terus bersama dia, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Teman-teman Shifal Kolbi Family, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang mampu membawamu mendekat kepada Allah. Jika perpisahan membuatmu lebih dekat dengannya, berarti itu bukan akhir, tapi awal dari cinta yang lebih suci. Dan aku tahu, mungkin saat ini kamu sedang di titik yang sulit, kamu ingin meyakini bahwa dia bukan jodohmu, tapi hatimu masih belum bisa ikhlas. Itu wajar, kita manusia, punya hati yang rapuh dan perasaan yang dalam. Tapi di balik setiap luka, Allah menyimpan hikmah yang besar. Kamu tidak kebetulan nonton video ini. Allah sedang berbicara kepadamu lewat tanda-tanda yang kamu dengar sekarang. Dia ingin kamu berhenti menyalahkan diri, berhenti menyesali masa lalu, dan mulai percaya bahwa setiap yang diambilnya pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sekarang aku mau kamu tulis lagi di kolom komentar angka 77, sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap membuka lembaran baru, dan siap meyakini bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencanamu. Biar seluruh energi di kolom komentar ini jadi doa bersama. Doa agar kita semua diberi kekuatan untuk ikhlas, diberi ketenangan dalam setiap kehilangan, dan diberi jodoh yang bukan hanya kita cintai, tapi juga mencintai Allah lebih dari segalanya. Cinta sejati tidak pernah membuatmu hancur. Cinta sejati membuatmu tumbuh. Dan jika sekarang Allah sedang memisahkan kalian, mungkin bukan karena kalian tidak cocok, tapi karena kalian belum siap untuk saling menuntun menuju surga. Percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan gantinya. Jadi jangan fokus pada siapa yang pergi, tapi bersyukurlah, karena Allah telah memilih untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang bisa merusak dirimu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha memperbaiki diri. Karena bisa jadi, Allah tidak mempertemukanmu dengan jodoh yang salah, agar kamu bisa lebih pantas untuk jodoh yang benar. Dan saat nanti kamu bertemu dengan seseorang yang membuatmu tenang tanpa alasan, yang membuatmu lebih rajin beribadah, yang membuatmu ingin menjadi lebih baik tanpa paksaan, saat itu kamu akan paham kenapa dulu kamu harus kehilangan. Itulah cara Allah mendidik hati yang mencinta, bukan dengan memberi semua yang kamu mau, tapi dengan mengambil yang kamu sangka tidak bisa kamu lepaskan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menebarkan energi positif hari ini. Semoga Allah menjaga hati kita semua, menuntun setiap langkah kita, dan mempertemukan kita dengan cinta yang benar-benar datang darinya. Semoga Allah menguatkanmu, menyembuhkanmu, dan menuntunmu menuju cinta yang tidak pernah salah waktu, karena kali ini Allah sendiri yang menulis kisahnya. Sahabat Shifal Kolbi Family, kalau kamu masih di sini, itu artinya hatimu sedang mencari jawaban. Dan aku percaya, kamu bukan cuma ingin tahu kenapa hubunganmu gagal, tapi kamu ingin benar-benar memahami makna di balik perpisahan itu. Jadi sebelum kamu lanjut dan tulis dulu angka 77 di kolom komentar, biar jadi tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif hari ini, siap menerima segala takdir dengan hati yang lebih tenang. Kita lanjut pembahasan bagian kedua. Di bagian pertama tadi, kita sudah bahas 5 isyarat yang sering Allah tunjukkan saat Dia ingin memisahkan dua orang yang bukan jodoh. Sekarang kita akan menyelami lebih dalam makna di balik perpisahan itu. Karena sebenarnya perpisahan bukan sekadar akhir cerita cinta, tapi awal dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual dan emosional yang Allah inginkan. Coba kamu pikir, kenapa Allah biarkan dua hati saling jatuh cinta kalau pada akhirnya harus berpisah? Bukankah Allah Maha Kuasa untuk menahan rasa itu sejak awal, agar kamu tidak terluka? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena lewat cinta yang tidak jadi, Allah ingin kamu belajar arti kehilangan, belajar arti ikhlas, dan belajar mencintai tanpa menggantikan posisi Allah di hatimu. Banyak orang mencintai manusia lebih dari mencintai Allah.
Mereka berdoa bukan untuk meminta keridhaannya, tapi untuk meminta agar seseorang tidak pergi. Padahal, bisa jadi Allah sudah menutup telinganya dari doa itu. Bukan karena dia tidak mendengar, tapi karena dia tahu kalau doa itu dikabulkan, kamu akan lebih tersesat dalam perasaan. Allah Maha Penyayang, dan kasih sayangnya seringkali datang dalam bentuk yang kita anggap menyakitkan. Ada kalanya Allah memisahkan kalian justru saat kamu sedang sangat mencintainya. Kamu merasa semuanya berjalan indah, penuh harapan, dan tiba-tiba hubungan itu retak begitu saja. Kamu bingung, kamu bertanya dalam doa, kenapa Allah biarkan semua berakhir tanpa alasan? Tapi sebenarnya Allah sedang melindungimu dari masa depan yang tidak kamu sangka. Mungkin di masa depan, Dia bukanlah sosok yang bisa menuntunmu mendekat kepada Allah. Mungkin ada hal-hal yang kamu belum lihat, tapi Allah sudah tahu. Allah melihat apa yang kamu tidak mampu lihat. Dia tahu isi hati manusia. Dia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya sementara. Coba kamu bayangkan, kalau Allah biarkan hubungan itu terus berjalan, mungkin nanti kamu akan lebih banyak menangis daripada bersyukur. Allah tahu kapan waktunya kamu harus dilepaskan, dan kapan waktunya kamu siap menerima cinta yang baru. Tapi seringkali, manusia tidak sabar. Kita terlalu ingin tahu kenapa, terlalu ingin memaksa, sampai lupa bahwa tugas kita bukan memahami semua rencana Allah, tapi mempercayainya. Dan mungkin, saat kamu sedang di titik kehilangan, kamu justru akan menemukan sesuatu yang lebih besar. Kamu mulai sadar, selama ini kamu terlalu bergantung pada manusia. Kamu merasa tenang hanya kalau dia ada. Kamu merasa bahagia hanya kalau dia memperhatikanmu. Padahal, ketenangan sejati itu hanya datang dari Allah. Dia yang menciptakan hati, dan hanya Dia yang bisa mengisinya dengan damai. Allah tidak pernah memisahkan dua orang yang saling mencintai, kecuali ada tujuan yang lebih baik. Kadang tujuan itu bukan agar kamu mendapatkan orang lain, tapi agar kamu mendapatkan dirimu sendiri kembali. Kamu tahu betapa banyak orang yang kehilangan jati diri hanya karena cinta? Mereka rela mengubah segalanya, bahkan melupakan siapa dirinya, demi seseorang yang belum tentu bertahan. Allah tidak mau kamu jadi seperti itu. Maka ketika Allah memisahkan kalian, itu bukan bentuk kejam, tapi bentuk sayang. Karena Dia ingin kamu tumbuh. Dia ingin kamu menjadi versi terbaik dirimu sebelum akhirnya dipertemukan dengan orang yang benar-benar mampu menghargaimu. Pernah nggak kamu merasa, setelah hubungan itu berakhir kamu jadi lebih kuat? Dulu kamu gampang menangis, sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu bingung arah, sekarang kamu tahu apa yang kamu mau. Dulu kamu takut sendirian, sekarang kamu bisa berdiri sendiri dengan doa dan keyakinan. Itu bukan hasil kebetulan. Itu hasil dari proses penyembuhan yang Allah atur untukmu. Allah sedang memperkuat hatimu, karena nanti kamu akan dititipkan cinta yang lebih besar, yang butuh hati yang lebih dewasa untuk menjaganya. Cinta yang benar bukan datang dengan rasa yang membara, tapi dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan kamu tahu apa tanda kamu sudah mulai sembuh? Bukan saat kamu berhenti ingat Dia, tapi saat kamu bisa mendoakan Dia tanpa merasa sakit. Saat kamu bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau sudah ajarkan aku lewat Dia." Allah tidak menulis cinta tanpa tujuan. Setiap pertemuan, bahkan yang berakhir luka, pasti punya makna. Kadang orang yang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Ada yang datang untuk mengajarkan kesabaran, ada yang datang untuk mengajarkan arti keikhlasan, ada pula yang datang untuk menyadarkanmu bahwa kamu pantas dicintai dengan cara yang lebih baik. Maka jangan menyesali siapapun yang pergi, karena kalau dia memang untukmu, Allah tidak akan biarkan dia menjauh sejauh ini. Tapi kalau dia bukan untukmu, sekuat apapun kamu mengejar, akan selalu ada jarak yang memisahkan. Dan tahu nggak, ada satu hal yang sering Allah lakukan, tapi jarang kita sadari. Kadang Allah memisahkan kalian di dunia agar kamu tidak saling menyesatkan, tapi Allah masih bisa mempertemukan kalian di akhirat dalam versi yang lebih baik, setelah masing-masing belajar mencintai Allah dulu. Indah, bukan? Cinta yang belum sempat sempurna di dunia, bisa Allah sempurnakan di surga. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus sembuh dulu. Kamu harus belajar ikhlas dulu. Karena Allah tidak akan memberikan cinta baru kalau hatimu masih dipenuhi luka lama. Mungkin sekarang kamu masih sering ingat kenangan, masih suka stalking, masih bertanya-tanya apakah dia juga masih mikirin kamu. Itu wajar. Tapi setiap kali rasa itu datang, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Karena yang bisa menenangkan hati bukan waktu,
tapi Allah. Kalau kamu berani melepas karena Allah, percayalah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang membuatmu bersyukur seumur hidup. Gantinya tidak selalu manusia. Bisa jadi ketenangan, bisa jadi kesuksesan, bisa jadi kesempatan baru yang membuatmu lebih bahagia. Jangan salah paham, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan adalah cara Allah membersihkan hatimu dari hal-hal yang menghalangi keberkahan. Karena selama kamu masih sibuk mengejar yang salah, kamu tidak akan sempat menyambut yang benar. Maka sekarang, ubah cara berpikirmu. Jangan bilang, aku ditinggalkan. Tapi katakan, aku sedang dipilih Allah untuk belajar ikhlas. Jangan bilang, aku gagal dalam cinta. Tapi katakan, aku sedang disiapkan Allah untuk cinta yang lebih baik. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya sedang dikembalikan kepada dirimu sendiri. Dan dari situ, Allah akan mulai mempertemukanmu dengan orang-orang yang benar-benar tepat. Coba kamu lihat ke belakang. Betapa banyak doa yang dulu kamu panjatkan dengan air mata. Kamu minta agar Allah menyatukan kalian. Tapi hari ini, meski hubungan itu sudah berakhir, kamu justru bisa tersenyum lebih sering. Kamu bisa tidur lebih tenang. Kamu mulai fokus memperbaiki diri. Itulah tanda bahwa doa kamu tetap dikabulkan. Hanya saja bukan dengan cara yang kamu mau, tapi dengan cara yang Allah tahu terbaik. Allah tidak pernah salah waktu. Kadang kamu merasa semuanya datang terlambat, padahal Allah hanya ingin kamu siap dulu. Karena kalau Allah beri sesuatu sebelum waktunya, bisa jadi itu malah menghancurkanmu. Tapi kalau kamu sudah siap, bahkan yang kamu anggap mustahil pun bisa Allah wujudkan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takutlah kalau kamu kehilangan arah. Jangan takut berpisah. Takutlah kalau kamu terus memaksakan sesuatu yang sudah Allah pisahkan. Karena ketika kamu memaksa, kamu sedang menolak keputusan Allah. Sahabat Shifaul Qalbi Family, percayalah, Allah tidak akan biarkan hatimu kosong terlalu lama, tapi Dia ingin hati itu bersih dulu. Bersihkan dengan doa, dengan istighfar, dengan memperbanyak sujud. Jangan isi hatimu dengan kenangan yang sudah selesai. Isi dengan keikhlasan dan rasa syukur, karena dari situlah kebahagiaan sejati tumbuh. Cinta yang kamu cari bukan di masa lalu. Cinta yang kamu cari sedang Allah siapkan di depan sana. Tapi kamu harus kuat dulu, sabar dulu, sembuh dulu, karena hanya hati yang tenang yang bisa mengenali cinta yang benar. Jadi, kalau hari ini kamu masih menangis karena kehilangan, menangislah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena hanya Allah yang tahu caranya menghapus air mata tanpa membuatmu kehilangan harga diri. Dan kalau kamu masih ragu apakah dia jodohmu atau bukan, lihatlah apakah hubungan kalian membawa kamu lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh. Kalau menjauh, lepaskan. Karena tidak ada cinta yang pantas dipertahankan dengan mengorbankan hubunganmu dengan Allah. Sekali lagi, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang. Biar jadi bukti bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap memaafkan masa lalu, dan siap melangkah ke depan dengan hati yang berserah kepada Allah. Ingat, perpisahan bukan hukuman. Itu bentuk kasih sayang Allah yang ingin kamu kembali menemukan arah hidupmu. Karena ketika kamu akhirnya sampai di titik damai, kamu akan sadar, semua yang Allah ambil, sebenarnya sedang Ia ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan bagian ini bukan akhir dari cerita kita. Di bagian ketiga nanti, kita akan bicara tentang bagaimana caranya menemukan ketenangan setelah perpisahan, bagaimana caranya menyembuhkan hati tanpa harus mencari pelarian, dan bagaimana cara mengenali jodoh yang benar-benar dikirim Allah untukmu. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut karena perjalanan hatimu belum selesai. Ini baru awal dari bab yang lebih indah. Sahabat Shifaul Qalbi Family, terima kasih karena kamu masih di sini, tetap bertahan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Itu artinya kamu benar-benar sedang mencari kedamaian, bukan sekadar kata-kata penghibur. Dan percayalah, kalau kamu masih menyimak sampai bagian ini, itu bukan kebetulan. Allah sedang menggerakkan langkahmu agar kamu bisa sembuh dengan cara yang benar. Sekarang, aku ingin kamu tulis lagi angka 77 di kolom komentar, biar jadi tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk hati-hati lain yang sedang berjuang seperti kamu. Karena setiap angka yang kamu tulis, itu doa. Dan setiap doa yang keluar dari hati yang tulus, pasti akan sampai kepada Allah. Sahabatku, kita sudah bahas di bagian sebelumnya tentang bagaimana Allah memisahkan dua orang yang bukan jodoh, bukan karena Allah kejam, tapi karena Dia sayang.
Sekarang kita akan melangkah ke fase berikutnya, fase yang seringkali jauh lebih sulit, fase penyembuhan. Banyak orang bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka berakhir, tapi tidak semua bisa benar-benar sembuh dari luka itu. Ada yang masih terjebak dalam kenangan, ada yang masih menyimpan sakit hati, ada juga yang masih diam-diam berharap orang itu kembali. Tapi hari ini, aku mau kamu tahu satu hal yang pasti. Allah tidak akan membiarkan hatimu hancur tanpa rencana untuk menyembuhkannya. Cinta yang kamu beri tidak akan sia-sia. Setiap air mata yang kamu jatuhkan karena cinta yang salah, Allah sedang menghitungnya satu persatu. Bukan untuk membuatmu menyesal, tapi untuk menggantinya dengan ketenangan yang jauh lebih besar, menyembuhkan diri setelah perpisahan. Bukan berarti kamu harus melupakan semuanya. Bukan. Allah tidak memerintahkanmu untuk melupakan masa lalu, tapi untuk belajar darinya. Karena di balik setiap luka, ada pelajaran berharga yang akan menuntunmu agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Langkah pertama dalam penyembuhan adalah menerima kenyataan. Terimalah bahwa dia memang bukan jodohmu. Kadang hati manusia menolak kenyataan karena terlalu banyak berharap. Tapi semakin kamu menolak, semakin kamu menunda kesembuhanmu sendiri. Allah tidak akan menggantikan seseorang yang kamu genggam erat. Dia hanya bisa menggantikan jika kamu rela melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti menyakiti diri sendiri dengan kenangan yang tidak lagi membawa berkah. Kamu tidak harus membenci dia, cukup berhenti berharap pada kisah yang sudah Allah tutup. Karena cinta yang sudah ditakdirkan berakhir tidak akan berubah, jadi jodoh hanya karena kamu menyesal. Langkah kedua adalah berdamai dengan masa lalu. Banyak orang tidak sembuh karena terus menyalahkan. Menyalahkan mantan, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal yang perlu kamu lakukan hanyalah berdamai. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku terima semua yang Engkau tulis. Aku yakin di balik ini ada kebaikan yang belum aku pahami." Saat kamu mulai berdamai, kamu akan merasa ringan. Kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah ingin menghancurkanmu. Dia hanya ingin mengubah arah hidupmu dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dari cinta yang sementara menuju cinta yang abadi. Langkah ketiga adalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena luka hati tidak bisa disembuhkan oleh manusia, hanya bisa disembuhkan oleh pencipta hati itu sendiri. Saat kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, jangan buru-buru mencari pengganti. Cari dulu Allah. Karena kalau kamu menemukan Allah, nanti Allah sendiri yang akan kirimkan seseorang yang tepat di waktu yang sempurna. Mulailah perbanyak doa di sepertiga malam. Bicaralah kepada Allah tentang perasaanmu. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Menangislah jika perlu, curahkan semuanya kepada Allah. Karena setiap air mata yang jatuh karena rindu dan kehilangan adalah bentuk cinta yang sedang dibersihkan. Kamu tahu kenapa Allah suka doa di tengah malam? Karena di waktu itu, hati manusia paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, hanya kamu dan dia. Di waktu itu, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Langkah keempat, jangan biarkan luka masa lalu menutup hatimu dari cinta yang baru. Banyak orang yang setelah disakiti, akhirnya menutup diri. Mereka bilang, "Aku tidak mau jatuh cinta lagi." Padahal mungkin yang salah bukan cintanya, tapi caranya. Cinta yang benar tidak akan membuatmu takut. Cinta yang datang dari Allah justru membuatmu berani mencintai lagi dengan cara yang lebih dewasa. Jangan takut mencintai. Takutlah jika cintamu tidak membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Karena jika seseorang benar-benar dikirim Allah untukmu, maka dia akan membuat kamu lebih kuat, bukan lebih lemah. Dia akan membuat kamu lebih banyak bersyukur, bukan lebih banyak mengeluh. Sahabat Shiful Qalbi Family, ketika kamu mulai membuka hati lagi, pastikan bukan karena kesepian, tapi karena kamu sudah siap. Jangan mencari cinta untuk menutup luka, tapi carilah cinta untuk berbagi ketenangan. Ingat, cinta sejati itu bukan datang karena rasa suka, tapi karena niat yang diridhoi Allah. Kalau kamu memulai hubungan dengan niat baik, menjaga batas, dan menempatkan Allah di tengahnya, maka hubungan itu akan selalu dijaga olehnya. Langkah kelima, percayalah pada waktu Allah. Kadang kita merasa waktu terlalu lambat. Kita bertanya kapan Allah akan menggantikan, kapan aku akan dipertemukan dengan yang baru. Tapi sadarlah, waktu Allah selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat. Dia hanya ingin memastikan bahwa kamu siap dulu sebelum bertemu. Allah tidak akan mempertemukan dua orang hanya karena mereka saling ingin, tapi karena mereka saling membutuhkan dalam kebaikan.
Jadi kalau sekarang kamu masih sendiri, bukan berarti kamu tertinggal. Bisa jadi kamu sedang disiapkan untuk seseorang yang luar biasa. Setiap proses penyembuhan pasti butuh waktu. Dan selama kamu di perjalanan itu, bersabarlah. Karena sabar bukan berarti diam. Sabar adalah keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Dan mungkin, Allah belum mempertemukanmu dengan jodohmu bukan karena dia lupa, tapi karena dia masih ingin kamu memperbaiki hubunganmu dengannya. Karena saat kamu sudah benar-benar dekat dengan Allah, kamu tidak akan lagi mencari jodoh untuk mengisi kekosongan. Kamu akan mencari jodoh untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah. Cinta sejati itu tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak membuatmu kehilangan arah. Cinta sejati akan membuatmu lebih dekat kepada Allah. Itulah bedanya cinta yang datang dari nafsu dan cinta yang datang dari rahmat Allah. Dan ingatlah, cinta sejati itu tidak harus selalu berakhir dengan memiliki. Kadang cinta sejati justru terlihat dari bagaimana kamu bisa mendoakan seseorang meski dia bukan lagi milikmu. Doa adalah bahasa cinta yang paling suci, karena saat kamu mendoakan seseorang tanpa harapan untuk kembali, itu tanda bahwa hatimu sudah benar-benar ikhlas. Teman-teman Shifaul Qalbi Family, mungkin kamu masih menyimpan rasa. Kamu masih merasa belum tuntas. Tapi percayalah, setiap langkah menuju keikhlasan itu bernilai di sisi Allah. Setiap kali kamu berusaha menahan diri untuk tidak membuka kenangan lama, itu adalah jihad hati yang luar biasa. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari semua ini? Saat kamu sudah bisa tersenyum tanpa alasan, saat kamu bisa bersyukur meski tanpa pasangan, saat kamu bisa merasa cukup dengan cinta Allah, disitulah kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Cinta manusia itu sementara, tapi cinta Allah abadi. Cinta manusia bisa berubah karena waktu dan keadaan, tapi cinta Allah tidak akan pernah berubah. Dia mencintaimu bahkan saat kamu lupa berdoa, Dia menjaga hatimu bahkan saat kamu tidak sadar sedang dijaga. Jadi, jangan ragukan kasih sayang Allah. Kalau Dia izinkan kamu kehilangan, berarti Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan ujian masing-masing. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Kamu tidak perlu mencari cinta yang sempurna. Cukup cari cinta yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Karena kalau Allah sudah di tengah hubungan itu, maka badai sebesar apapun tidak akan memisahkan kalian. Dan saat nanti kamu bertemu seseorang yang membuatmu tenang, yang membawamu untuk saling memperbaiki, bukan saling menyakiti, yang membimbingmu bukan hanya ke arah dunia, tapi juga menuju akhirat, saat itu kamu akan paham kenapa dulu kamu harus melalui semua rasa sakit ini. Kamu akan mengucap syukur, Alhamdulillah ya Allah, ternyata semua yang Engkau rencanakan itu sempurna. Sahabat Shifaul Qalbi Family, cinta yang datang dan pergi hanyalah cara Allah mengajari kita bagaimana mencintai dengan benar. Dan jika hari ini kamu masih berjuang menyembuhkan hati, jangan berhenti. Karena mungkin sebentar lagi Allah akan kirimkan seseorang yang selama ini kamu doakan, tapi dalam versi terbaik yang kamu belum bayangkan. Tulis lagi angka 77 di kolom komentar, tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, tanda bahwa kamu sudah ikhlas, dan tanda bahwa kamu percaya pada rencana Allah. Ingat, kamu tidak pernah sendirian. Setiap kali kamu merasa kosong, setiap kali kamu merasa lemah, panggil nama Allah, katakan ya hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Karena hanya dengan itu hatimu akan kembali kuat. Dan satu hal terakhir, jangan pernah takut mencintai lagi. Tapi kali ini cintailah dengan cara yang benar. Cintailah dengan niat untuk beribadah. Cintailah karena Allah. Karena cinta yang dilandasi Allah tidak akan membuatmu hilang arah. Sahabat Shifaul Qalbi Family, terima kasih telah bertahan hingga bagian akhir dari perjalanan hati ini. Kalau kamu masih di sini, mendengarkan dan meresapi setiap kalimat, percayalah, itu bukan kebetulan. Tidak ada langkah yang Allah izinkan terjadi tanpa makna. Tidak ada hati yang sampai di titik ini tanpa alasan. Karena setiap perjalanan penyembuhan, setiap air mata, setiap doa yang kamu panjatkan di tengah sepi, semuanya sedang dituntun oleh kasih sayang Allah. Hari ini, kita tidak sedang membicarakan tentang kehilangan semata. Nah, kita sedang membicarakan tentang makna, tentang bagaimana setiap perpisahan, setiap luka, setiap kesedihan yang pernah kamu alami, sebenarnya adalah surat cinta dari Allah. Surat cinta yang tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan kejadian-kejadian yang membentuk hatimu agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tulislah angka 77 di kolom komentar.
Angka itu bukan sekadar simbol. Itu tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Tanda bahwa kamu tidak lagi menatap masa lalu dengan sedih, tapi dengan rasa syukur. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Sahabatku, banyak orang mengira akhir dari sebuah cinta adalah kekalahan. Padahal, kadang itu justru bentuk kemenangan yang Allah selipkan dalam bentuk kehilangan. Karena Allah tahu, kamu tidak akan pernah belajar ikhlas jika tidak diuji dengan kehilangan. Kamu tidak akan pernah belajar bersyukur jika tidak pernah merasa cukup. Dan kamu tidak akan pernah belajar mencintai Allah seutuhnya jika hatimu masih terpaut pada manusia yang salah. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang datang dengan niat baik dan bertahan dengan cara yang diridhoi Allah. Dan untuk sampai pada cinta seperti itu, kamu memang harus melalui luka. Karena luka adalah cara Allah mengikis ego, membersihkan niat, dan menyiapkan ruang di hatimu untuk cinta yang lebih tulus. Lihatlah ke belakang sejenak, betapa banyak air mata yang pernah kamu jatuhkan, betapa sering kamu merasa tidak cukup, betapa sering kamu bertanya-tanya, kenapa aku harus melewati semua ini? Tapi sekarang, setelah kamu berjalan sejauh ini, bukankah kamu mulai mengerti bahwa semuanya tidak sia-sia? Allah tidak pernah membiarkan air matamu jatuh percuma. Setiap tetes yang kamu tahan dalam doa, setiap malam yang kamu isi dengan tangisan, semuanya sedang Allah kumpulkan untuk menjadi alasan Dia mengangkat derajatmu. Dan kini, kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang mudah runtuh karena kehilangan. Kamu sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada siapa yang bertahan di sisimu, tapi pada seberapa dekat hatimu dengan Allah. Kamu sudah belajar bahwa cinta manusia itu rapuh, tapi cinta Allah kekal. Kamu sudah belajar bahwa ketika kamu kehilangan seseorang, bukan berarti kamu gagal, tapi karena Allah sedang memindahkan hatimu agar tidak lagi bergantung pada makhluk. Karena terlalu lama menggantungkan kebahagiaan pada manusia hanya akan membuatmu lelah, tapi menggantungkan semuanya pada Allah akan membuatmu tenang. Sahabat Shifaul Qalbi Family, penyembuhan sejati bukan ketika kamu tidak lagi mengingatnya, tapi ketika kamu mengingatnya tanpa rasa sakit. Ketika kamu bisa mendoakan tanpa berharap, ketika kamu bisa tersenyum meski masa lalu itu masih diingat, disitulah tanda hatimu sudah benar-benar sembuh. Dan saat hati itu sembuh, kamu akan mulai merasakan satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ketenangan. Ketenangan yang datang bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu sudah yakin siapa yang menggenggam takdirmu. Kamu akan mulai memahami bahwa cinta sejati tidak perlu tergesa, karena cinta yang datang dengan cara yang benar tidak akan membuatmu cemas. Cinta sejati akan datang di waktu yang Allah pilih, di cara yang Allah restui, dan di hati yang sudah siap. Cinta sejati bukan yang membuatmu berdebar karena takut kehilangan, tapi yang membuatmu damai karena kamu yakin tidak ada yang bisa merebut apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan mungkin sekarang kamu sedang bertanya-tanya, kapan waktuku tiba? Kapan aku akan bertemu dengan orang yang tepat? Sahabatku, jangan risau. Allah sudah menulis takdirmu jauh sebelum kamu lahir. Dia sudah menuliskan siapa yang akan menjadi pasanganmu, kapan kamu akan bertemu, dan bagaimana perjalanannya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersiap. Perbaiki hatimu. Karena jodohmu bukan datang karena kamu mencarinya mati-matian, tapi karena hatimu sudah siap menerimanya. Orang yang hatinya rusak tidak akan bisa menjaga cinta yang baik, tapi orang yang hatinya sudah bersih, Allah akan percayakan cinta yang suci. Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang belum siap saling membawa ke surga. Maka dari itu jadilah orang yang siap, bukan dengan cara berpura-pura bahagia, tapi dengan benar-benar memperbaiki diri. Mulailah mencintai dengan cara yang berbeda. Cintailah seseorang bukan karena wajahnya, bukan karena harta atau statusnya, tapi karena kamu ingin bersamanya dalam ketaatan kepada Allah. Jika kamu mencintai seseorang karena Allah, maka kehilangan tidak akan membuatmu hancur. Karena kamu tahu, yang kamu cintai bukan hanya orangnya, tapi maknanya, yaitu jalan menuju ridha Allah. Dan jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu tenang, jangan buru-buru merasa takut kehilangan. Sebaliknya, ucapkan syukur. Karena akhirnya kamu paham bahwa yang membuat hubungan itu indah, bukan romantisme, tapi keberkahan. Cinta yang diberkahi Allah akan membuat kalian saling menenangkan, bukan saling menuduh. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saling menjaga dalam doa, bukan saling menyakiti dengan ego.
Jika dulu kamu pernah mencintai dengan buta, sekarang cintailah dengan cahaya. Cahaya iman, cahaya sabar, dan cahaya syukur. Karena hanya dengan itu cintamu akan bertahan melewati ujian. Sahabatku, cinta sejati bukan yang membuatmu lupa pada Allah, tapi yang justru membuatmu semakin dekat kepadanya. Jika cinta itu menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan cinta sejati, tapi jebakan perasaan yang dibungkus indah oleh hawa nafsu. Karena itu, jadikan Allah sebagai pusat cintamu. Letakkan Allah di atas segalanya. Maka siapapun yang datang ke hatimu, dia akan datang dengan izin dan restu dari Allah. Kamu tidak perlu takut gagal lagi, karena sekarang kamu sudah tahu, tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik untukmu. Kadang, yang terbaik justru yang tidak kamu sangka. Kadang, yang datang belakangan justru yang paling tulus. Allah selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati yang saling menunggu dalam kesabaran. Bisa jadi, orang yang akan menjadi jodohmu saat ini, sedang Allah bentuk juga, sedang belajar, sedang memperbaiki diri, sedang menyiapkan hati untuk mencintaimu dengan cara yang diridhoi Allah. Jadi, bersabarlah. Setiap prosesmu hari ini bukan sia-sia. Setiap doa, setiap istighfar, setiap sujud yang kamu lakukan, semuanya sedang menjadi jalan agar Allah mempertemukanmu di waktu yang tepat. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus menunggu. Karena saat kamu bertemu dengannya nanti, kamu akan merasa, inilah dia. Inilah orang yang dulu aku doakan, tapi Allah simpan untuk waktu yang sempurna. Maka jangan tergesa, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, dan jangan putus asa, karena janji Allah itu pasti. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. QSR Rum 21. Ayat itu bukan sekadar janji, tapi bukti bahwa Allah sendiri yang menanamkan cinta di hati manusia. Maka biarkan Dia yang menumbuhkan, memelihara, dan mempertemukannya di waktu yang terbaik. Sahabat Syifaul Qalbi Family, perjalanan cinta sejati selalu dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika di tengah jalan kamu kehilangan seseorang, itu bukan akhir dari segalanya. Itu tanda bahwa Allah sedang mengosongkan ruang di hatimu untuk cinta yang lebih layak. Karena cinta sejati tidak pernah membuatmu tersesat. Ia akan menuntunmu pulang kepada Allah. Jadi mulai hari ini, jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Jangan biarkan luka lama membatasi cintamu. Berdirilah dengan hati yang baru, dengan jiwa yang sudah ditempa oleh kesabaran, dan dengan keimanan yang lebih kuat. Ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku ridha dengan semua takdir-Mu. Jika Engkau pisahkan, aku terima. Jika Engkau pertemukan lagi, aku syukuri. Tapi apapun itu, aku ingin Engkau tetap menjadi pusat dari setiap cinta yang aku rasakan. Dan insya Allah, dengan doa itu, hatimu akan tenang. Karena kamu sudah menempatkan cinta di posisi yang benar. Bukan di atas segalanya, tapi di bawah kasih sayang Allah. Sekarang, tulis angka 77 di kolom komentar untuk terakhir kalinya. Bukan hanya sebagai simbol energi positif, tapi sebagai janji. Janji bahwa mulai hari ini kamu akan mencintai dengan cara yang diridhoi Allah. So kamu akan memaafkan masa lalu, kamu akan bersabar dalam penantian, dan kamu akan bersyukur dalam setiap keadaan. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin manusia pernah pergi, tapi Allah tidak. Dia selalu di sana, menunggu kamu kembali, menunggu kamu menyandarkan semua lelahmu kepadanya. Dan saat kamu benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Karena pada akhirnya, bukan cinta manusia yang menyembuhkan hati, tapi Allah yang melalui cinta mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Semoga hatimu tenang, semoga lukamu sembuh, dan semoga Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sama-sama ingin menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin.